Rasul SAW mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal farah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertawadhu ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap kita tentunya selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga-keluarga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan untuk kita bisa selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Keistiqomahan untuk kita bisa selalu menjalankan semua apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita tentunya selalu berharap dan berdoa akan ini. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita berkeinginan, punya niat yang baik, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita harus selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Zat yang Maha memberikan segala-galanya, Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menginginkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala tapi kita tidak mau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih enggan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama salat. Terkadang ketika kita disibukkan dengan urusan dunia kita masih mudah-mudahnya meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu kelalaian yang kita lakukan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan kembali kepada kita dan tentunya memberikan kesengsaraan kepada diri kita sendiri. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah, mari paling tidak saat ini di bulan Sya'ban ini kita bersama-sama melihat ke dalam diri kita. Bagaimana diri kita saat ini? Kalau kita merasa selama ini kita masih jauh dari Allah, ibadah salat kita masih belum terjaga 5 waktunya, yuk mari kita sama-sama perbaiki.
Sekali lagi, mari kita sama-sama perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang selama ini mungkin akhlak kita, tingkah laku kita, baik itu terhadap keluarga, tetangga kita, masyarakat kita, mungkin kita masih egonya tinggi, masih kepengen dikatakan bahwasanya kita ini wong hebat, masih kepengen dikatakan bahwasanya kita ini wong yang berilmu, semuanya bisa. Mari kita perbaiki. Karena yang namanya kesombongan untuk kita manusia ini tidak ada kecuali hanya Allah yang layak sombong kepada kita. Jadi kalau kita mau menyombongkan apa yang ada pada diri kita jauh. Maka oleh karena itu ketika ini terbersit di dalam hati kita, terbersit rasa sombong, rasa riak, kepengen dipuji oleh orang lain, yuk mari sekali lagi kita perbaiki itu. Kita perbaiki amalan-amalan kita kepada sesama manusia. Jangan sampai kita terlena dengan kemaksiatan. Jangan sampai kita bangga dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Jangan sampai ini terjadi kepada diri kita. Karena subhanallah, kehidupan yang Allah berikan kepada kita ini waktunya tidak lama. Sekali lagi, waktunya tidak lama kita hidup di dunia. Tetapi subhanallah, yang sesaat ini menentukan kita nantinya tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kemana kita nanti? Apakah kita nanti mau mendapatkan kenikmatan dari Allah sebagaimana yang kita harapkan dalam munajat dan doa-doa kita? Ataukah malah sebaliknya, kita mendapatkan maaf laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kelalaian kita ketika kita hidup di dunia? Tentunya sekali lagi yang kita harapkan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia dunia dan juga bahagia di akhirat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita, kalau kita menginginkan kehidupan kita ini hidup yang bahagia, man amila salihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini paling tidak jalan yang Allah beritahukan kepada kita. Kalau kita menginginkan kehidupan kita hayatan thayyibah, hidup yang baik, maka apa yang harus kita jaga? Bagaimana sekali lagi kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Kebaikan kepada sesama manusia. Beramal soleh. Jadi sekali lagi, kalau kita yang selama ini belum maksimal amal soleh kita, yuk mari kita berbuat. Kalau kita tidak bisa berbuat dengan harta kita, kita bisa berbuat mungkin dengan tenaga kita. Kalau kita mungkin tenaganya tidak kuat, paling tidak pemikiran kita bisa berbuat untuk kebaikan-kebaikan. Karena subhanallah, baginda Rasulullah SAW sendiri mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah mereka yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Maka oleh karena itu inilah yang sama-sama kita lakukan dalam kehidupan kita ini, mengisi dunia kita agar kita ini bisa punya nilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar umur yang Allah berikan kepada kita ini tidak sia-sia begitu saja, lewat saja, tidak. Tapi umur yang Allah berikan kepada kita ini punya nilai di hadapan Allah, yang nantinya insya Allah dengan nilai itu ridha Allah diberikan kepada kita, maka insya Allah kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang selalu tenang, bahagia, dunia dan akhirat insya Allah. Maka oleh karena itu memang sepertinya mudah kita ucapkan, hanya melakukan kebaikan, tapi terkadang ketika kita mau melakukan itu, ada saja rasa enggan, ada saja masih pilih-pilih dalam melakukan kebaikan itu. Oh ini kaya, kita datangi. Oh yang ini miskin, kita tinggalkan. Oh ini sama dengan kita datangi. Oh ini tidak sama dengan kita tinggalkan. Jangan seperti ini. Karena yang namanya Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat buat semuanya. Rahmat buat semuanya. Kita manusia ini sekali lagi tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya memang milik Allah. Yang tinggi kita ini bukannya kita manusia, karena Allah melihat tinggi seseorang itu, manusia nilai seseorang itu bukan dari bajunya, bukan dari
perilakunya bukan, tapi bagaimana dari ketaatannya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Semua ketakwaan yang Allah nilai dari diri kita. Maka oleh karena itu sekali lagi ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita melakukan amalan-amalan soleh, maka niatkan itu sekali lagi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita melakukan amalan-amalan soleh, baik itu amalan mahdhah kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, ataupun ibadah ghairu mahdhah kita, amalan kita kepada sesama manusia, niatkan itu sekali lagi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun toh kita terbersih dalam hati kita, kepengen dipuji, pengen dikatakan orang hebat, itulah syaitan. Maka ketika kita sudah merasa seperti ini, ada pengaruh yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan dalam hati kita agar kita ini jadi sombong, maka cepat kita bertawuz kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kita kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hilangkan yang seperti itu. Kenapa? Karena kita takut, Pak. Kita takut segala amal ibadah kita tidak punya nilai di hadapan Allah karena kesombongan yang sedikit yang ada pada diri kita. Rusak semua amal kita, tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takutkan. Maka oleh karena itu selalu kita menjaga ibadah kita, terutama dari bisikan syaitan. Kita jaga selalu. Jangan sampai sekali lagi menjadikan diri kita ini orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong, apalagi sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sombong. Maka oleh karena itu sekali lagi ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kita melakukan amal, maka niatkan itu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan balasan dari manusia. InsyaAllah ketika kita melakukan kebaikan, InsyaAllah Allah akan berikan kebaikan lebih dari apa yang kita lakukan. Yakinlah. Kita berbuat saat ini masjid kita dalam kondisi pugar, renovasi. Apa yang kita perbuat untuk masjid kita? Apa yang harus kita perbuat? Apa yang kita sumbangkan untuk masjid kita? Walaupun kita tadi kami katakan di awal tidak bisa nyumbang dengan harta kita, paling tidak kita nyumbang dengan tenaga kita, pikiran kita. Jangan sampai maaf kita tidak nyumbang lah ngerutuk atau ibu. Jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Jangan sampai. Naudzubillah. Maka oleh karena itu sekali lagi mari kita selalu banyak mengintrospeksi diri kita, melihat ke dalam diri kita bagaimana diri kita saat ini. Kalau kita merasa saat ini kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita, salat kita terutama masih bolong-bolong, mari yuk kita sama-sama perbaiki itu semua. Mari bersama kita perbaiki. Jangan sampai kita tertawa biasa tatkala kita tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Setiap kebaikan yang kita lakukan walaupun kecil sebesar biji zarrah, kita mungkin menyingkirkan batu di jalan, subhanallah, sepertinya ringan, tapi ketika itu kita niatkan untuk mencari keridhaan Allah, kalau batu ini tidak disingkirkan bisa jadi membuat uang bahaya, maka insyaallah itu punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika kita melakukan keburukan ngomongi baik, dak kata yang dengar ngomongi baik ngerutu dewe. Apalagi sampai ngatoi, naudzubillah. Keburukan dak kata yang tahu memang. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, karena memang kita dikawal oleh dua malaikat Allah yang tidak pernah tidur. Malaikat Raqib yang mencatat amal kebaikan kita, malaikat Atid yang mencatat semua amal keburukan kita. Dicatat semuanya dan itu nanti kembali kepada diri kita. Maka oleh karena itu takut tentunya kita ketika kita nanti kembali kepada Allah, diturunkan catatan kita banyak buruknya. Takut tentunya kita akan ini. Maka oleh karena itu mari sekali lagi di awal ini bulan Sya'ban ini, mari kita bersama-sama banyak mengintrospeksi, sekali lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita dan keluarga kita diberikan keistiqomahan selalu untuk bisa selalu menjaga ibadah kita dan juga istiqomah dalam kita melakukan kebaikan-kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal
لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.